Apa nih? Minggu ini kita UTS, tugasnya membuat video durasi 10 menit, tugas per orang dengan gender komedi, tema naskah kuno. Upload di YouTube masing-masing, link di share di grup ini, batas pengumpulan tanggal 25 bulan 11 2022. Astagfirullahaladzim, dan gue tidak gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanubaizah Karina dengan NIM 212104030015, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, lebih jelasnya lagi Prodi Sastra Arab, Bahasa dan Sastra Arab. Saya akan menjelaskan tentang ilmu filologi dulu. Baik, gue akan make upan dulu ya, biar lebih cantik gitu dilihat. Ya, gimana tuh alis gue? Bagus kan ya. Gimana, sudah cantik kan? Nah, apa sih filologi itu? Ilmu filologi sendiri yaitu ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang sejarah pranata dan kehidupan suatu bangsa yang mana ditulis dalam naskah lama. So pinter lo. Nah, tujuan mempelajari ilmu ini itu apa? Kamu nanya. Tujuannya itu untuk mengetahui isi teks dari pengarang, seperti itu, dan juga mengetahui teks yang dikaji. Nah, filologi ini juga termasuk ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan, ilmu sosial, bahkan hingga ilmu sejarah. Filologi sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu filologia. Artinya itu panik. Cinta kata-kata, seperti itu. Kemudian filologi ini sering juga disebut dengan ilmu pengkajian sastra. Mengapa demikian? Karena orang-orang sastra nih ya, seperti saya, orang-orang sastra itu mampu mengkaji karya-karya sastra yang bergenre tinggi, seperti karyanya Aristoteles, Plato, dan lain-lain, seperti itu. Kemudian orang yang mendalami ilmu ini disebut filolog. Orang filolog ini ya, apa namanya, berfungsi. Orang filolog ini bertugas untuk mengungkapkan kebenaran dalam teks tersebut dan membuka fakta dari ilmu-ilmu di masa lalu yang bermanfaat hingga masa sekarang. Nah, sudah paham sudah ya filologi. Kemudian ketika sudah membahas filologi, kita tidak luput dengan manuskrip. Aku udah pusing banget nih. Apa itu manuskrip? Manuskrip itu adalah naskah kuno. Naskah kuno sendiri adalah teks atau dokumen. Naskah kuno sendiri itu ialah dokumen yang ditulis oleh manusia atau tidak, ditulis atau diketik gitu ya, seperti itu ya. Kemudian jadi orang-orang itu mengetahuinya
naskah yang ada sejak zaman dulu. Contohnya itu saya gak punya contohnya, soalnya pas ketika saya penelitian sama Pak Haryadi itu gak boleh dibawa. Banyak sekali ilmu-ilmu di dalam naskah kuno tersebut, seperti kisah-kisah Nabi ada juga di situ, seperti menghilangkan tolak bala ada juga, kemudian Nubuat ada juga di situ, seperti itu. Kemudian tidak lepas juga kita akan membahas tentang skriptorium. Nah, apa itu skriptorium? Kamu nanya? Skriptorium sendiri adalah tempat di mana penyalinan atau penulisan naskah kuno. Gimana? Gak semua skriptorium itu mudah untuk diakses ya. Contohnya seperti pesantren. Nah, kalau pesantren kan harus daftar dulu, harus masuk pesantren dulu, baru bisa nulis sesuatu naskah. Nah, seperti itu. Mungkin yang gampang itu di mana ya, di Nanggar mungkin ya, seperti itu. Kemudian metode penelitian naskah kuno itu ada 2. Yang pertama, baru kemarin ini saya belajar dengan Pak Hanafi ya. Yang pertama itu kodikologi. Kodikologi ini membahas tentang bahan-bahan apa sih yang dibuat untuk membuat naskah tersebut, dengan apa menulis naskah tersebut gitu, seperti itu. Apakah dengan alat tulisnya itu apakah dengan handang atau bambu, bulu unggas, seperti itu. Kemudian kertasnya itu terbuat dari apa? Terbuat dari hewan atau terbuat dari bambu atau terbuat dari lipah atau kertas Eropa. Seperti itu metode kodikologi. Sedangkan metode yang kedua yaitu tekstologi. Metode yang kedua ini metode yang menjerumus ke dalam teks. Apa sih isi teks tersebut, seperti itu. Dan tulisan-tulisannya itu sudah benarkah atau belum, menggunakan aksara apa teks tersebut, seperti itu kalau yang tekstologi. Nah, kemudian apa lagi kita tahu, naskah kuno adalah salah satu warisan leluhur yang harus dilestarikan dan dikaji. Kemudian keberadaannya pun sangat luas di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dan masih banyak sekali yang terdapat di masyarakat yang belum mendapatkan perlindungan, perawatan, dan pelestarian sebagaimana mestinya, yang sehingga itu harus mendapatkan perlindungan agar keberadaan naskah kuno itu terpelihara. Nah, Perpustakaan Nasional RI melalui Pusat Preservasi Badan Pusat melakukan upaya pelestarian naskah kuno. Nah, digitalisasi manuskrip adalah salah satu upaya pelestarian naskah kuno, sehingga ketika terjadi sesuatu dalam naskah aslinya, Perpustakaan Nasional itu masih menyimpan naskah terakhir dalam format digital sebagai master preservasi. Sudah, hanya itu materi yang saya beri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.